Hai, aku Joseph Immanuel, dan kita ada di Teman Pikir. Oke, kalau di video sebelumnya, kita sudah bahas tentang perilaku dan label tentang anak psikologi yang katanya bisa baca pikiran. Di video kali ini, aku akan bahas tentang perilaku lagi, tapi tenang aja, pastinya pembahasannya akan berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang belum sempat untuk menonton video aku sebelumnya, bisa coba cek dan nonton video aku yang sebelumnya, biar nggak bingung untuk mendengarkan video aku yang aku bahas hari ini. Tapi tentunya untuk yang sudah berkecimpung di dunia psikologi, pembahasan aku kali ini tidak terlalu membingungkan. Jadi langsung aja kita bahas tentang topik hari ini. Oke, kalau di video sebelumnya kita membahas perilaku sebagai respon atau ekspresi yang kita tunjukkan di kehidupan sehari-hari. Dan juga kadang perilaku atau respon itu sendiri bisa menjadi bahan untuk seorang psikolog profesional dalam menilai kita jika kita datang gitu ya sebagai klien ke psikolog tersebut. Jadi kita diobservasi, dinilai menurut perilaku yang kita keluarkan, misalnya cara bicara ataupun hal-hal di kehidupan kita sehari-hari yang bisa kira-kira menjadi ciri-ciri tentang cara berpikir, misalnya untuk kepribadian, misalnya seperti itu. Jadi balik lagi ya tadi ya, seperti yang sebelumnya aku jelaskan, tentunya psikolog itu bukan membaca pikiran. Oke, karena memang sebagian besar yang dipelajari di psikologi itu memang tentang perilaku yang dikeluarkan oleh seseorang itu ya, atau individu. Oke, selanjutnya kita tidak akan berbicara tentang perilakunya saja, tetapi perilaku itu akan banyak dipengaruhi oleh banyak hal gitu ya. Dan kita bisa bilang pengaruh itu mungkin dengan kata penyebab. Jadi seperti di video sebelumnya juga, jadi perilaku itu akan disebabkan oleh banyak hal, dan kita akan coba bahas beberapa di video kali ini. Yang pertama, perilaku bisa dipengaruhi oleh atau disebabkan oleh persepsi atau pola pikir seseorang. Persepsi itu sendiri muncul karena arti atau makna yang diberikan seseorang kepada suatu informasi yang masuk ke otaknya. Sedangkan persepsi itu sendiri muncul dari proses sensasi. Nah, kita mungkin sehari-hari sudah sering mendengarkan kata sensasi ini, dan kebanyakan mungkin berarti atau bermakna negatif ya. Tapi di sini sensasinya bermaksud adalah informasi yang ditangkap oleh panca indera gitu ya, penglihatan, penciuman gitu ya, pendengaran, dan ditangkap kemudian disimpan, diterima di otak gitu ya. Nah, informasi tersebut disebut sensasi dan kemudian diartikan oleh otak sebagai sesuatu, yaitu bisa aroma atau cahaya, warna gitu ya. Nah, itu disebut persepsi maknanya. Nah, contohnya mungkin saat kita melihat suatu cahaya gitu, suatu gambar, kita melihat gitu ya dengan mata, dan informasi tentang bentuk, tentang warna itu, apa yang kita lihat ditangkap oleh otak, kemudian diberikan makna, apakah itu warna hijau, warna biru, apakah itu bentuk segitiga, kotak, gunung, atau awan misalnya gitu ya. Nah, itu makna yang diberikan itu ditambahkan persepsi. Contoh lagi, misalnya seseorang yang tidak suka durian gitu ya. Kenapa dia tidak suka durian? Karena dia mempersepsikan durian sebagai makanan yang tidak enak. Kenapa bisa dia katakan itu tidak enak? Mungkin karena dia mencium baunya yang gak enak gitu, bau kecut. Nah, bau kecut itu kan dari indera ya, dari penciuman. Nah, dia mencium aromanya, kemudian ditangkap oleh otak dan dipersepsikan sebagai bau yang tidak enak, sehingga dia memberikan persepsi pada durian itu sebagai makanan yang tidak enak. Jadi walaupun dia hanya melihat ada durian di depan matanya, dia langsung bilang durian itu tidak enak. Itulah yang disebut persepsi. Oke, hal lain yang bisa menjadi penyebab dari suatu perilaku adalah belajar atau pengalaman gitu ya. Nah,
Proses belajar ini biasanya dikenal atau identik dengan anak-anaknya di sekolah. Tapi sebenarnya proses belajar tidak selalu identik dengan pembelajaran di sekolah. Karena belajar itu sendiri adalah proses pembelajaran atau proses dari pengalaman gitu ya. Atau biasa disebut juga sebagai kebiasaan atau pembiasaan atau pembentukan yang terjadi dalam diri individu gitu ya. Misalnya kita bermain gitu ya, bermain sepak bola. Pastinya diawali oleh belajar juga ya, dari cara menendang, cara berlari gitu, atau mengendarai mobil juga diawali dari belajar gitu ya. Perlahan-lahan diajarin gitu ya, baru bisa mengendarai mobil di jalan raya gitu. Ataupun juga berbahasa asing, pasti nggak bisa langsung tiba-tiba bisa ngomong lancar. Pastinya diawali proses belajar gitu ya, pembiasaan gitu. Sehari-hari dibiasakan berbicara bahasa asing biar cara ngomongnya terbentuk gitu ya, pelafalan atau kosakata atau susunan kalimatnya gitu ya, terbiasa. Jadi itu ya, kata lainnya dari proses pembelajaran atau pengalaman adalah pembiasaan atau pembentukan. Misalnya saja ada seorang anak sekolah nih yang harus masuk sekolah jam 7 pagi dan rumahnya jauh. Jadi mungkin dia harus bangun jam 5 pagi setiap hari. Nah, pastinya bangun pagi itu tidak gampang ya. Jadi dia harus memulai hari pertamanya untuk bangun pagi, dan besoknya, dan besoknya, dan besoknya lagi. Nah, itulah yang disebut proses pembelajaran atau proses pembiasaan dan pembentukan agar dia bisa bangun jam 5 pagi. Dan seterusnya dia akan terbiasa dari tadinya dibangunkan gitu ya oleh orang tuanya, dan mungkin seterusnya dia akan terbiasa untuk bangun jam 5 pagi.